Kita kembali lagi belajar dengan linear programming. Tapi hari ini topiknya kita bahas tentang sensitivitas analisis. Oke. Nah, sensitivitas analisis ini sebenarnya adalah bertujuan untuk menganalisis, misalnya sebelum-sebelumnya kita kan sudah belajar tentang metode simplex menggunakan iterasi secara manual ya, baik Excel maupun menggunakan quantitative method for Windows. Nah, sering akan terjadi ternyata harga itu kan tidak selalu segitu, bisa berubah kan. Bisa juga naik, bisa juga turun gitu kan. Begitu juga dengan sumber daya. Ya. Jadi, nah di sensitivitas analisis inilah akan kita bahas apa yang kita sering kenal sebagai post optimal analysis. Bagaimana kalau misalnya harga berubah, apakah saya mengulang iterasi gitu ya? Nah seharusnya tidak gitu ya. Kita bisa tahu apakah solusinya berubah atau tidak gitu. Ya, nanti kita lihat, oke? Jika kemungkinan terjadi perubahan dalam harga maupun dalam ketersediaan sumber daya, maka dapat diputuskan untuk mengulang dan menghitung kembali dari awal iterasi sampai selesai. Dan tentu saja hal ini akan membutuhkan waktu. Ya. Nah, sehingga kita untuk menghindari pengulangan, ya, umumnya kita bisa menggunakan satu cara yang kita sebut sebagai sensitivitas analisis. Ya. Sensitivitas analisis secara umum memanfaatkan kaidah-kaidah primal dual. Nah, di dalam metode simplex. Nah, ini kita udah belajar ya, video tutorial sebelumnya bisa Anda acu kembali. Ada juga kita buat satu lagi terkait dengan primal dual lebih detail ya. Nah, kemudian tujuan analisis sensitivitas ini adalah untuk mengurangi dan menghindari perhitungan ulang jika terjadi perubahan koefisien dalam model yang telah optimal. Perubahan setelah kondisi optimal antara lain bisa jadi ketersediaan sumber daya berubah, koefisien fungsi tujuan itu harga-harga itu bisa berubah, koefisien teknis fungsi kendala juga bisa berubah, kemudian penambahan dan pengurangan variabel baru atau penambahan dan pengurangan kendala baru. Nah ini bisa terjadi kan dalam dunia nyata kan seperti itu ya. Nah itu tadi pertanyaannya, kalau kita ngulang iterasi ya berarti membutuhkan waktu ya, meskipun ada software ya tertentu ya. Nah, apa yang kemungkinan terjadi ketika salah satu berubah? Solusi optimal tidak berubah, artinya baik variabel basis maupun nilainya tidak mengalami perubahan. Kemudian variabel basis mengalami perubahan. Nah, ini bisa terjadi kedua, tetapi nilai-nilainya tidak mengalami perubahan. Variabel basis bisa mengalami perubahan, tetapi nilai-nilainya tidak mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, solusi optimal berubah semua. Nah, ini kemungkinan yang akan terjadi dari ketika ada salah satu berubah dari variabel yang 5 ke atas. Ya. Nah, kita lihat misalnya fungsi tujuan. Berapa besar perubahan yang diizinkan dalam koefisien fungsi tujuan agar solusi visible tidak berubah? Nah, contoh misalnya, untuk menentukan berapa sih rank besaran harga es krim pada fungsi tujuan, ya, berapa ranknya yang akan menyebabkan solusi visible-nya tidak berubah? Kemarin harga es krim itu berapa ya? 2.500 ya. Nah, harus lihat contoh kasus sebelumnya ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, untuk menentukan itu, ya untuk mendapatkan prosesnya berubah atau tidak, kita bisa menggunakan formula ini. Oke, nanti pada tabelnya kita lihat apa itu koefisien basis plus D ini. D ini sebenarnya perubahannya ya. Ini koefisien variabel non basis. Nanti kita lihat tabelnya. Dikurangi dengan koefisien fungsi tujuan non basis. Ya. Oke, nanti kita lihat. Sedangkan untuk menghitung berapa besar perubahan yang diizinkan pada koefisien fungsi kendala, ini fungsi kendala berarti agar solusi visible tidak berubah. Nah, itu nanti kita bisa buat juga formula ini seperti ini. Jadi kita sebenarnya di sini nanti lebih kepada menentukan rank, ya, rank batas bawah dan batas atas, atau nanti kita kenal dengan upper bound dan lower bound. Ya. Oke, kita lihat bagaimana contoh proses perhitungannya. Kita kembali ke contoh sebelumnya. Nah, pada iterasi sebelumnya kita mendapatkan tabel iterasi terakhir seperti ini kan. Ya. Jadi yang kita lihat itu CBI itu adalah yang ini. Ya. Ya, produk yang dihasilkan dalam yang ini. Ini yang dihasilkan. Oke. Kemudian koefisien variabel non basis, ya, ini masing-masing. Ini satu. Nah, ini, kemudian yang ini lagi, kemudian yang ini lagi. 3 ya. Nah, koefisien fungsi tujuan non basis yang di atasnya ini. Oke. Jadi kalau kita lihat yang ini, yang mana? Yang ini, kemudian yang ini lagi, kemudian yang satu lagi juga yang ini, 3. Nah, bagaimana membentuk persamaannya? Kita lihat. Nah, ini dia. Contoh misalnya kita menentukan rank besaran
pada harga es krim. Tadi sebelumnya berapa? 2.500. Nah ini ya. Kita lihat. Oke, pada fungsi tujuan. Kita lihat tadi 2.500. Kita ingin merubah berapa sih yang diizinkan rank perubahan differentnya ya, perubahannya. Berarti kita tambahkan dengan sebuah variabel D. Kita kalikan dengan masing-masing koefisien variabel basis. Yang ini, koefisien variabel non basis tadi yang ini. Nah, 0,45 ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kalau kita hitung dikurang 1.800. Nah ini yang di atas. Oke, berarti yang ini dikalikan dengan ini, dikurang ini. Oke. Nah ini kita lihat. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. Ini tinggal kita kalikan, dapatnya ini. Kemudian kita kalikan ini, dapatnya yang ini. Kita kalikan lagi ini, dapatnya yang ini. Oke, kemudian kita kalikan lagi yang ini. Ini bawah, dapatnya ini. Oke, dikurang 1.800. Nah, kita sederhanakan, maka kita dapatnya penurunan yang diizinkan itu sebesar minus 100. Tapi belum selesai ya. Ini baru satu. Kemudian yang baris keduanya atau yang berikutnya, karena ini kan ada 3 variabel non basis ya. Variabel ini 1, 2, 3 ya. Oke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Berarti nanti kalau kita lihat poin ini dikalikan dengan yang ini, nilainya kurang 0 gitu ya. Dan ini kita lihat ya. Oke, jadi ini sama, kita kalikan dengan 0,272 itu tadi yang ini. Oke, untuk yang berikutnya kita peroleh di sini. Setelah kita sederhanakan, proses perhitungannya sama ya, tinggal kita kalikan aja ini. Oke, ini kalikan, dapatnya yang ini. Kita kalikan lagi ini, dapatnya yang ini. Kita kalikan lagi yang ini, dapatnya yang ini. Oke, kita sederhanakan, kita peroleh kenaikan yang diizinkan itu 6.500. Kemudian yang ketiga, oke, yang ketiga berarti yang ini lagi ya, dikalikan dengan yang ini. Oke, kurang dari 0. Ini apa? Koefisien fungsi non basisnya. Oke, kita sederhanakan lagi, ini kita kalikan, dapatnya seperti ini. Kita kalikan lagi ini, dapatnya ini dapat ini, sampai sini ya. Kemudian kita kalikan ini, dapatnya yang ini. Oke, kita sederhanakan, maka kita peroleh penurunan yang diizinkan itu ke 1.750. Nah, untuk menentukan ranknya, maka kita butuh membuat batas atau garis ya. Ya, batas antara tiga nilai ini kita susun seperti ini. Nah, ini tadi kan pertama kurang dari 1.000, kurang dari 100 ya. Sebenarnya kan kalau 0 itu kira-kira di sini lah titik 0 ya. Kan gitu ya. Kita buat sini 1.000, berarti kalau 1.750 berarti ke bawah lagi kan gitu. Kalau positif sisi kanannya seperti ini. Ini ya. Nah, kemudian kita hitung. Kita tarik garis dari 100, naiknya tadi kan diizinkan sebesar 6.500. Kita tarik satu garis. Ini dia, garis yang ini ya. Kemudian ini dari minus 1.750 ke sampai sini, dapatnya ini. Nah, kemudian kita 6.500 yang diizinkan ini. Oke. Berarti kita turun ke bawah. Kenapa nggak sampai ke sini? Ya tentu ya. Ini sudah dibatasin oleh nilai angka minus 100 ya. Maka untuk menentukan ranknya kita hitung garis yang paling banyak 1, 2, 3. Ini kan cuma 1 ya, ini 3. 1, 2, 3. Berarti ranknya itu adalah nih. Oke. Minus 100 atau D-nya, difference-nya lebih kecil dari 6.500 dan lebih besar dari negatif 100. Nah, sehingga dapat kita tuliskan menjadi gimana? Lower bound, ini kita tulis nilai awal tambah rank. Nilai awalnya berapa? 2.500, harga es krim. Dikurang ranknya tadi minus 100. Berarti di sini dapatnya lower bound-nya, batas bawahnya itu 2.400. Artinya apa? Kalau kita masukkan 2.400, harganya turun dari 2.500 ini, maka solusinya nggak berubah. Nah, itu ya. Nanti kita lihat solusinya nggak berubah. Oke. Nah, atau kita biar lebih mudah, kita coba dulu ya. Nanti kita lanjut ke slide, tetap slide ini. Kita tes dulu lower bound. Oke. Ya, keluar. Nah, kita kembali ke file yang ini. Oke, nah kita lihat. Ini kan model sebelumnya ya, yang kita pakai linear programming QM. Pakai sini lebih cepat, kalau kita ngitung lagi kan lama. Kita solve dulu. Nah, perhatikan. Di sini kan angkanya 5,45 ya, 8,6. Oke, yang hasil pertama tadi, tabel yang pertama ya. Iterasi yang terakhir. Oke, 39.000 sekian optimal Z-nya. Nah, kalau kita lihat optimal Z. Nah, kita lihat solusi yang nggak berubah itu gimana? Tadi dia bilang
Kalau di bawah turun es krim 2400 yang ini, maka solusi optimalnya nggak berubah. Kita tes aja 2400. Nah, oke, solve. Lihat, angka es krimnya nggak berubah ya, tetap 45,45, susu formulanya sekian, tetap juga. Select 2 juga tetap segini, dan select 4 tetap. Tapi nilai yang berubah itu hanya nilai keuntungannya, menjadi 39.000. Ya wajar, karena harganya turun ya. Yang tadi kan 39.500 ya, ini kan 39.000 bulan. Nah, jadi kalau di sebatas uppernya, bawah, boleh, solusi nggak berubah. Nah, batas kenaikannya berapa? Nah, kita kembali ke slide, kita coba ya. Ini tadi slide-nya kita lihat. Jadi tadi batas bawahnya 2400 ya. Batas bawah lower bound ya. Oke, sekarang batas atas upper bound-nya. Berarti nilai awalnya 2500 ditambah rank-nya. Berapa tadi rank-nya naik? 6500 ini ya. Oke. Ini kita masukkan 6500-nya, dapatnya berapa? 9000. Nah, ketika di rank ini kita masukkan nilainya, nah, yang ditulis dalam ini batas bawah yang ini, berarti solusi visible-nya tidak berubah. Kita bisa buktikan sekali lagi, kita coba ya menggunakan hitungan dengan menggunakan QM. Nah, ini kita buat dulu harganya tadi berapa. Awalnya gini ya. Nah, ini kita asumsikan nah seperti ini. Kita lihat yogurt 0, es krim 5,4, susu formula 8,6, kemudian select 2-nya itu 0,4 dan select 4-nya itu 71,376. Keuntungannya 39.000. Nah, sekarang kita rubah harganya menjadi tadi 2.400 ya yang es krim ya. Kita coba misalnya 2.300. Nah, ini solusinya udah berubah. Yogurt udah diproduksi ya. Akibat perubahan penurunan harga dari es krim. Oke. Sekarang kita coba lagi misalnya ini tadi 2.500 awalnya. Oke. Nah, di mana saya lihat itu rank proses rankingnya? Kita klik di sini window rank. Kita buka window ranking di sini. Nah, ini kita baca ya. Oke. Nah, kita lihat di situ. Ini es krim tadi ya. Es krim tadi awalnya 2.500, lower bound-nya itu 2.400 dan upper bound-nya 9.000. Jadi ini adalah border mereka. Di luar dari nilai ini, maka solusi visible-nya semua akan berubah. Untuk ini clear ya, untuk merubah fungsi tujuan rank batas harga berapa yang dibenarkan untuk berubah. Nah, sekarang berikutnya mungkin yang terakhir ini ya, kita lihat bagaimana kalau ini tadi kan fungsi tujuan harga ya. Sekarang kita lihat fungsi kendala. Nah, fungsi kendala tadi kita menggunakan formulanya adalah seperti ini ya. Kita ambil copy lagi biar nanti kita nggak perlu hafal ya. Nah, seperti ini. Ini formulanya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau berubahnya itu di tataran fungsi kendala ya. Jumlah sumber daya. Nah, ini sama aja. Berarti kalau kita buat jumlah tadi itu kan kalau nggak salah barisnya yang ini ya. Yang ini kan. Ya, di tabel literasi terakhir. Kemudian di sini kita lihat tambah D. D itu adalah different yang akan rencana kita mau rubah gitu. Berapa ranknya gitu ya. Nah, ini kan 4 sumber daya berarti 4 persamaan ya. Kemudian ini adalah disebut sebagai select. Selectnya itu ada berapa? 4 ya. Berarti ini select pertama, select kedua, select ketiga, select keempat. Nah, ini selectnya mana? Yang ini. Kalau kita lihat yang di sini selectnya. Nah, ini. Kalau kita lihat ya. Nah, ini kan selectnya ada 4 ya. Select pertama, select kedua, select ketiga, select keempat. Jadi ini masing-masing kita jumlahkan. Oke. Ada 4 kali ya. Hasilnya nanti sama aja. Contoh kasus misalnya begini kita lihat. Nah, ini kalau kita cara berhitungnya kita dapat ini ya ini sebenarnya bagikan aja ya. Plus ya kalau persamaan ini kalau kita lihat di sini ya tinggal dibagikan aja itu. Dapatnya 31, sekian. Karena ini kan sama 0 ya. Ini juga begitu. Nah, ini sama. Ini dapat 5 untuk yang baris kedua, baris ketiga dapatnya 60 dan ini dapatnya 21,6. Nah, kita susun ranknya lagi baru kita garis lagi. Mana paling banyak garisnya itu masuk. Berarti di sini ranknya berapa? 5 dan 31,5. Berarti kita hitung. Untuk upper bound-nya lower bound dulu ya, batas bawah ya, lower bound. Oke, air bound. Lower bound-nya itu berarti berapa tadi nilai awal sumber daya yang pertama itu? Susu segar tersedianya 40 ya, dikurang 31,67 berarti sekitar 8,33 lah ya. Kemudian upper bound-nya adalah 40, ini batas atasnya
Kan kita menuliskan differentnya gini ya, 5 kecil minus 31,67 gitu ya. Oke, ini kurang lebih. Oke, 40 tambah 5 berarti 45. Berarti batas perubahan sumber daya susu segar dia maksimum itu 45. Kalau lebih dari 45 maka solusinya bisa berubah. Kalau dia di bawah di pas persen 45 tidak. Begitu juga lower bound itu adalah 8,33 batas penurunannya, yang tadinya 40 bisa turunkan sampai 8,3. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di file yang ini. Nah, kita kembalikan dulu ke nilai awalnya ya, 3000 ya aslinya. Oke, solve. Oke, kita pilih rank. Nah, ini kita lihat, buka lagi ya. Kita buka di sini. Nah, kita jelaskan. Nah, perhatikan. Es krim tadi 2.500 harganya. Lower boundnya 2.400, upper boundnya 9.000. Susu formula berapa? 3.000 dan 2.960. Nah, nanti Anda coba cari sendiri sebagai tugas ya. Dapatnya dari mana ini. Kemudian tadi susu segar ya. Nah, lihat 8,33 yang barusan kita hitung ya. Batas atasnya 45. Ya, original value-nya berapa? Nilai aslinya tadi 40. Oke. Jadi saya pikir clear ya, sampai sini tidak ada masalah. Nah, berikutnya yang menjadi tugas Anda, lanjutkan nanti yang perubahan kendala 2, 3, 3 dan 4. Itu sebagai tugas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.